Membaca buku itu seperti menyelami pikiran orang-orang. Dan kita semakin dalam, semakin tahu bahwa manusia itu selalu berpikiran tentang hal yang sama. Selamat berjumpa lagi di meja makan bersama saya dan Senja. Kali ini kita ngobrolin masalah yang paling mulai banyak generasi sekarang mulai ditinggalkan. Ngomongin masalah buku. Oleh karena itu, yuk kita ngobrol di meja makan. Oke, seperti tadi di pembuka tadi saya bilang bahwa membaca buku itu seperti menyelami pikiran orang. Semakin dalam semakin kita tahu dan semakin menemukan sesuatu yang di luar pikiran kita. Seperti membaca buku sastra. Ya. Nah, aku boleh tahu nggak ya, Senja ini terakhir baca buku itu buku apa? Terakhir baca buku 1984 dari George Orwell. Wow, itu George Orwell, salah satu penulis luar biasa itu. Iya. Nah, kalau menurut Senja, ketika Senja membaca 1984 itu apa yang Senja bukan masuk ke dalam dulu ya, tapi kenapa Senja ada keinginan untuk membaca buku George Orwell 1984? Itu apa yang melatar belakangnya dulu? Mungkin karena sebelumnya aku juga pernah membaca Animal Farm juga, jadinya aku juga sangat terkesan dengan penulisannya juga. Dia menjelaskannya itu so well gitulah. Terus yang 1984 ini menurutku dia kan pokoknya intinya itu tentang di mana dunia ini itu apa-apa di watch terus, diawasi terus sama pemerintah gitu. Dan itu dia menggambarkannya itu awalnya aku sulit untuk karena itu juga English kan. English. Oh, yang Senja yang baca versi Englishnya, English versionnya. English version. Oh. Itu emang awalnya susah dimengerti sih sebenarnya. Terus emang setelah itu mulai interesting juga ya. Kalau baca-baca buku-buku politik ini yang menuju ke sana. Terus. Ya menurutku dia juga sangat-sangat cocok untuk dibaca oleh young readers karena dia bahasanya itu walaupun kata-katanya itu emang rada panjang atau misalnya ada beberapa kata-kata yang sulit gitu, tapi alurnya itu mudah dipahami menurutku. Kalau nama George Orwell-nya sendiri, Senja dapat dari mana ya? Kok moro-moro tahu George Orwell gitu? Kan awalnya direkomendasiin papa kan, ya Animal Farm itu. Terus sejak aku baca-baca buku yang lain yang sebelumnya itu mungkin Inheritance Games atau Sherlock Holmes itu juga muncul di mana? Misalnya di internet atau apa-apa. Di TikTok. Ya mungkin di TikTok. Ya nggak mungkin itu emang muncul di TikTok. Kan aku juga baca-baca di internet gitu kan. Terus sering ya pengennya selanjutnya ini sih pengen lebih ke arah-arah politik sih. Mulai suka. Kenapa? Itu bukannya terlalu dewasa. Kenapa kok? Tapi menurut politik itu interesting lah. Karena dia itu menggambarkan
dimana kekuasaan itu emang status itu emang sangat-sangat berpengaruh kepada orang itu. Apa-apa sekarang kan politik soalnya ya Pak. Oh iya. Tapi sebelumnya, Senja juga sebelum kenal George Orwell, Senja kan udah membaca kayak Harry Potter gitu ya. Iya, itu kan lebih ke Harry fiction Potter, ya. lebih ke fiction. Betul. Ya sama-sama fiksi sebenarnya kan. Kalau yang itu fiksi fantasi, Ini kalau yang ini fabel. fiksi realisme gitu, fiksi realis. Nah, maksudku gini, Senja itu kan emang aku pikir emang beruntung lah ya mengenal buku-buku yang bagus di usia muda. Di usia muda. Kalau coba bayangin kalau Papa itu dulu mengenal buku-buku kayak gitu itu justru waktu ya peralihan dari SMA ke kuliah. SMA ke kuliah. Saya membayangkan bahwa Senja sudah berkenalan dengan buku-buku yang klasik, buku-buku yang ya populer, Harry Potter, Inheritance, Games itu kan ya menurutku sesuatu yang apa ya, yang ya anugerah karena satu sebagian sisi lainnya itu di usia-usia tertentu malah sama sekali nggak kenal buku malah. Nah nggak kenal bukunya ini kenapa ya? Cenderung malas lah istilahnya, cenderung malas untuk membaca. Tahu nggak itu fenomena-fenomena kayak gitu ya? Mungkin karena mereka dari dulu nggak dibiasain ya. Dan emang mungkin kemauan dirinya sendiri emang mengarahnya itu kayak buku tuh males baca buat apa gitu kan. Kan udah ada HP gitu kan biasanya. Ya itu sih fenomena yang mungkin ya. Maksudnya gara-gara handphone atau emang karena emang sifatnya manusia itu malas membaca. Ya kayak misalnya sekarang handphone kan ya, internet kan emang untuk dibaca. Awal-awal itu kan sebelum ada audio visual yang begitu gencar ada YouTube itu kan. Tapi ya, untuk membaca buku terus Memang dari sampai kemauan dirinya. Makanya dia untuk membaca itu akhirnya dia Iya. malas. Ya itu juga mungkin ya. Kalau di dalam Senja sendiri ketika membaca Animal Farm itu ada sesuatu yang membuat tergerak atau apa nggak di kepala Senja itu? Iya sih mulai mungkin karena dulunya aku sebenarnya nggak paham ya tentang politik atau nggak pernah sebelumnya baca-baca fabel-fabel kayak gitu. Jadinya aku lebih paham gitu politiknya gimana. Terus aku juga suka yang fiction yang misteri kan. Terutama yang misteri atau yang mungkin ya fiction pokoknya. Itu membuat pikiran orang itu kayak bertanya-tanya gitu kan. Misalnya yang fiction yang misteri itu kan dikit-dikit kok ini bisa gini, loh, siapa sih yang pelakunya, itu kan ya critical thinkingnya tuh berjalan. Mengasah critical thinking. Yang aku pasti emang berkesan ya sama Animal Farm sampai sekarang juga ya. Adegan-adegan di mana bagaimana para hewan-hewan ini, ada babi, ada anjing, ada horse dan segala macam itu kan berebut untuk menjadi pemimpin. Itu menurutku sangat berkesan gitu loh, bagaimana mereka bersosiality terus melindungi tapi juga dimanfaatkan kayak gitu loh oleh kekuasaan. Terus ada yang gigih, ada yang fokus, ya kerjaanku kayak gini gitu. Artinya kita melihat bagaimana manusia itu dalam tubuh hewan, dan itu menurutku fabel menjadi satu sarana atau media yang cepat untuk kita tangkap gitu. Nah itu sebenarnya gimana ngelihatnya di novel Animal Farm itu? Aku juga ngerasa kayak gitu sih. Maksudnya dia sekarang juga lebih mudah terinterpretasikan pada dunia politik di Indonesia terutama sekarang. Terus dimana ada hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa
karakter-karakter tersebut itu ada ya karakter-karakternya tuh akhirnya muncul gitu loh. Dan itu menurutku sih Karakter apa yang paling disukain di? Animal Farm. Heeh. Aku sih lebih ke mungkin yang anjing ya. Yang anjingnya, yang Siapa namanya, Snowball. iya iya. Iya, yang Snowball itu. Karena dia orangnya itu cenderung misterius. Terus aku suka di mana dia itu di buku lebih sebagai apa yang disuruh-suruh gitu. Oh, iya. Tapi yang emang memperebutkan itu kan yang babi kan. Babi, betul. Iya. Dia memanfaatkan gitu. Iya, iya, iya. Ya itu emang ngomongin sastra itu nggak akan habis-habisnya karena semakin kita mendalami itu semakin menemukan banyak hal itu. Nah, di konteks teman-temanmu ya, teman-temanmu kalau lihat itu ada nggak yang juga suka baca buku? Ada nggak? Ada sih banyak. Ada banyak ya. Apa yang biasanya dibaca sama teman-temanmu itu? Kalau teman-temanku rata-rata biasanya yang fiction ya. Kayak Yang fiction ya, ada yang banyak yang romance ya. Terus ada yang komik juga. Tapi ada sih salah satu temanku yang tesnya juga sama kayak misalnya sastra Indonesia gitu. oke. Terus misteri juga. Ya. Oh, berarti teman-temanmu masih banyak yang baca buku ya? Banyak sih. Maksudnya ini tradisi atau budaya membaca sebenarnya masih ada? Masih ada. Biasanya ya cuman kadang-kadang disuruh baca di perpus misalnya. Tapi itu sebenarnya fasilitasnya itu udah disediain semua loh. Maksudnya perpus ada banyak ada terus nyaman kan, ada AC-nya. Oh, ada AC-nya. Ada duduknya, atau ada mejanya. Bukunya banyak. Bukunya banyak. Buku Banyak di luar buku pelajaran? di luar buku pelajaran. Oh. Banyak tuh dari fiction sampai Sering masuk. Kalau di sekolah itu ya pernah sih, cuman aku rada jarang karena rame banget dan ya Ramenya tuh pada pengen ngadem atau emang baca buku? kalau sebagai teman sih emang ya mereka memang pengen ngadem ya. Pengen ngadem. Enggak, maksudnya sekolah ada perpus, nyaman. Tapi ada yang baca nggak maksudnya? Ada. Ada. Tradisi baca itu tetap ada sebenarnya di sekolah. Kadang soalnya ada beberapa yang bilang bahwa tradisi baca di sekolah itu sekarang berkurang katanya. Aku pengen tahu emang bener tak? Mungkin mereka itu maksudnya nggak baca-baca yang selalu mengarah yang tulisan-tulisan klasik atau mungkin sastra-sastra. Tapi mereka mungkin mengarah ke kesukaannya diri sendiri, maksudnya kayak komik atau mungkin romance mungkin. Nah, yang lain selain yang tadi kamu sebutin itu apalagi yang sudah baca di rak sini? Ini Sherlock Holmes. Oh, Sherlock Holmes ini ya. Sir Arthur Conan Doyle. Loh, covernya kok ada? Ini yang versi English ya? Iya. English. Ini kalau nggak salah awal-awal kamu minta buku itu ya? Di toko buku berbahasa Inggris itu ya? Iya. Iya, itu. Itu kok sampai hilang sampulnya gini? Kenapa itu? Soalnya dia tebel. Oke, aku baca-bacanya kan mesti dibuka-buka kan. Terus aku mungkin rada kasar ya. Loh, kok sampai kayak gini? Itu pembatasnya tuh? Iya, aku pakai buat pembatas. Oh, enggak kok sampai hilang terus coret-coret. Oh, ini. Ini berapa hari kamu baca? Kok aku sih tipikalnya yang kalau baca harus dipahami ya, jadi emang rada lama. Agak lama, sampai berapa lama nih? 3 tahun? Enggak sampai dong. 1 bulan
ya 1 bulan setebel ini guys. Iya tebel ini. Ya Sherlock Holmes tahu sendiri lah kalau novel Kayaknya itu. sebulan lebih deh, soalnya kan bahasanya juga Lebih cepat mana? Ketika kamu baca ini atau baca George Orwell yang George Orwell 1984? 84. Soalnya aku yang 1984 juga sambi-sambi di sekolah. Soalnya aku bawa sekolah. Tapi sudah selesai itu ya? Udah. Kan itu yang terbaru ya? Nah, ke depan kamu pengen tetap baca buku apa nggak ya? Pengen dong. Pengen ya? Ada keinginan pengen bikin novel atau apa gitu? Kalau itu sih belum kepikiran ya, tapi udah mulai suka nulis-nulis. Maksudnya nggak cuman berbentuk sebagai buku, tapi ya juga Coret-coretan gitu? nggak gitu. Maksudnya esai. Aku suka menjelaskan sesuatu sih tepatnya. Oh, nah itu alat bantunya ya dengan cara membaca itu. Baca. Artinya ketika nggak apa-apa di situ. Ketika Senja ada keinginan untuk menulis, ya kita harus tahu membaca dulu, harus sering membaca dulu. Sama kayak misalnya Senja pengen bikin makanan gitu, bikin menu apa, ya kan Senja harus nyicipin terus. Oh ini harus ini. Jadi nggak hanya sekedar ya, emang sekarang banyak buku resep atau video resep apa, tapi kan Senja harus ngerasain dulu. Oh rasa bawang itu kayak gini, rasa brambang itu kan, rasa jahe itu kayak gitu. Kan harus ya sama dengan ketika kita pengen menulis, pengen menguraikan sesuatu, ya harus sering membaca. Gitu ya. Ya terakhir nih ya, lebih seneng baca buku atau nonton film? Ini sih pertanyaan yang susah ya. Karena aku juga dari dulu udah dibiasain dua-duanya kan. Oh berarti sama-sama suka. Iya. Oke. Sebenarnya. Kalau gitu kita nanti akan bahas sesi filmnya ya. Kalau sekarang kita bahas sesi buku. Di episode selanjutnya kita akan ngomongin film. Ya. Oke. Kita akhiri untuk pembahasan tentang topik buku ini. Sebagai penutup, pengetahuan itu bisa didapat dari mana saja, terutama bisa didapat dari buku-buku ini. Dengan membaca buku, kita akan membuka jendela yang lebih luas lagi. Ya ini umum sih, umum bahwa untuk mengetahui dunia kita harus membaca. Semoga itu tetap ada di generasi-generasi selanjutnya. Walaupun sekarang udah generasinya generasi AI. Tinggal rangkum buku Sherlock Holmes. Rangkum, habis. Tapi kan ujung-ujungnya kan akhirnya membaca tuh. Iya. Ya, mudah-mudahan tradisi membaca buku-buku klasik, buku-buku modern, ini ada buku yang saya selamatkan ini, ya bisa membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, kita sudah ngobrol di meja makan.